Halo, selamat siang Pak Tom. Selamat siang juga Ibu Ferni. Pak Tom, apakah punya waktu luang sebentar untuk berdiskusi bersama saya? Oh iya Bu, sangat bisa. Kebetulan sekarang saya jam mengajar tidak ada Bu. Bagaimana Bu, topik apa yang bisa kita diskusikan? Kelihatan hari ini Ibu Ferni tidak seceria biasanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Tom karena boleh memberi waktu luangnya untuk berdiskusi bersama saya. Jadi begini Pak, saya ingin sharing sekaligus berdiskusi dengan Pak Tom berkaitan dengan tingkat partisipasi murid-murid yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Jujur Pak, sebagai seorang guru, saya sangat merasa kecewa bahkan sedih melihat tingkat partisipasi murid yang menurun dalam mengikuti pembelajaran. Sementara materi yang hendak diajarkan ini sangat berguna untuk masa depan mereka, Pak. Oke, baik Bu. Jadi Ibu mau mendiskusikan tentang tingkat partisipasi murid yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran ya Bu. Sementara di sisi lain, sebagai seorang guru, Ibu sangat mengharapkan agar materi yang diajarkan dapat berguna untuk kehidupan mereka. Bukan begitu Bu? Betul sekali, Pak. Karena sebagai seorang guru, saya merasa tidak terlalu nyaman jika murid-murid hanya sebatas hadir secara formalitas di kelas, namun tidak menangkap intisari pembelajaran yang saya sampaikan. Oke, baik Bu. Saya menangkap perasaan hati yang Ibu utarakan. Tentunya sebagai seorang guru, kita mengimpikan agar murid-murid kita dapat menyerap pembelajaran yang disampaikan. Benar sekali, Pak. Baik Ibu, kira-kira Ibu Ferni ingin memperoleh apa dari percakapan kita pada hari ini? Saya ingin agar bisa menerapkan pembelajaran yang mampu memotivasi murid untuk aktif dalam pembelajaran yang saya berikan. Sebagai seorang guru, tentunya menginginkan murid-murid dapat bahagia ataupun gembira mengikuti pembelajaran saya, Pak. Oke, baik Bu. Jadi Ibu ingin agar dapat menerapkan pembelajaran yang mendorong partisipasi murid, sekaligus memberikan mereka nuansa kebahagiaan dalam belajar. Seperti itu ya Bu? Benar sekali, Pak Tom. Seperti itu yang saya harapkan. Oke, baik Bu. Menurut Ibu, keaktifan murid dalam pembelajaran ini seperti apa Bu? Bisa Ibu jelaskan? Jadi keaktifan murid itu tercermin dalam perilaku mereka seperti ini, Pak. Sungguh-sungguh dalam mendengarkan penjelasan dari guru, berani bertanya ketika guru memberikan kesempatan, kemudian menjawab pertanyaan dari guru, tidak mengusil temannya ketika guru sedang menjelaskan materi, aktif dalam mengerjakan tugas baik pribadi maupun tugas kelompok, serta aktif bertukar pikiran dengan rekannya dalam kegiatan belajar. Jadi mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik Bu. Jadi keaktifan murid dalam pembelajaran menurut Ibu idealnya adalah sebuah kondisi di mana mereka benar-benar memiliki keterlibatan secara penuh, baik fisik maupun mental dalam pembelajaran. Seperti itu ya Bu? Benar sekali, Pak. Baik Bu, dari masalah awal yang Ibu ceritakan tadi berkaitan dengan tingkat keaktifan murid yang sangat rendah dalam mengikuti pembelajaran. Menurut Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan mereka kurang aktif dalam pembelajaran? Saya merasa bahwa murid kurang aktif dalam pembelajaran karena mereka merasa cepat jenuh, apalagi pembelajaran pada siang hari. Nah, selain itu juga mereka lebih terpengaruh dengan berbagai kesibukan-kesibukan pribadi, misalnya mencoret-coret buku, menggambar, melukis, dan sebagainya. Sehingga mereka tidak merasa tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Oh, begitu ya Bu.
Jadi anak-anak lebih tertarik dengan kesibukan mereka daripada mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, baik Bu. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit atau menjelaskan terkait seperti apa pembelajaran yang Ibu terapkan selama ini? Baik, Pak. Jadi selama ini saya menerapkan pembelajaran dengan mengacu pada buku sumber guru yang tersedia. Saya juga menjelaskan materi dengan menggunakan teknik berceramah, mencatat di papan tulis, dan sering-sering kali menyajikan berbagai teks narasi untuk menstimulus kemampuan berpikir murid untuk berdiskusi. Oh, oke, baik, Bu. Jadi selama ini Ibu sudah memaksimalkan diri untuk menerapkan pembelajaran dengan menggunakan buku sumber, menerapkan teknik ceramah dalam menjelaskan materi, dan menyajikan konten berupa teks narasi. Seperti itu ya, Bu? Benar sekali, Pak. Oke, baik, Bu. Idealnya Ibu ingin menerapkan pembelajaran seperti apa? Sehingga dapat memotivasi partisipasi murid untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran. Begini, Pak. Saya ingin menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada murid dan mengakomodir kebutuhan belajar yang mereka miliki sembari menuntun mereka untuk berkembang. Jadi seperti itu, Pak. Oke, baik, Ibu. Jadi idealnya Ibu ingin menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid ya. Nah, Ibu, selain menerapkan teknik ceramah dan beberapa hal lain yang Ibu telah implementasikan, apakah ada ide-ide lain yang Ibu ingin terapkan sehingga pembelajaran itu dapat kembali berpusat kepada murid dan murid kembali aktif dalam mengikuti pembelajaran? Hmm. Oh ya, ada, Pak. Saya akan mencoba memetakan berbagai kebutuhan belajar mereka terlebih dahulu, Pak. Dan saya akan mencoba merancang media-media pembelajaran yang beragam, misalnya dalam bentuk audio, visual, dan juga kinestetik yang mana mendorong murid dalam bereksplorasi. Seperti itu, Pak. Wah, luar biasa ini, Bu. Ide ini sangat menarik. Selain ide-ide tersebut, apakah mungkin ada ide-ide yang lain lagi, Bu? Saya juga membentuk murid dalam kelompok diskusi belajar, dan saya juga akan memberikan pendampingan secara beragam kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan mereka. Oh iya, Pak, mungkin saya juga akan menerapkan game edukasi dan ice breaking dalam pembelajaran. Nah, mantap itu, Ibu. Salut. Sangat luar biasa. Ide ini sangat menarik untuk diimplementasikan. Menurut Ibu, apakah ide-ide ini memiliki pengaruh tidak dalam mendorong partisipasi aktif murid untuk mengikuti pembelajaran? Menurut saya sangat berpengaruh, Pak. Apalagi media-media pembelajaran itu dirancang berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik. Pastinya mereka akan merasa senang untuk mengikuti pembelajaran, Pak. Oke, baik, Ibu. Dari ide-ide kreatif yang Ibu sampaikan ini, bagaimana strategi yang bisa Ibu terapkan? Rencananya besok dalam pembelajaran saya di kelas 5, saya ingin memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian selanjutnya saya akan merancang media-media pembelajaran secara bervariatif sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Saya juga akan menerapkan game edukatif dan juga ice breaking untuk memberikan stimulus semangat mereka dalam belajar. Seperti itu, Pak. Wah, luar biasa, Ibu. Ibu Ferni memiliki segudang potensi di dalam diri. Saya yakin bahwa Ibu bisa menerapkan ini demi memperoleh hasil yang maksimal. Terima kasih, Pak Tom. Siap, Pak. Oh ya, Bu, apa komitmen Ibu dalam menerapkan aksi ini? Saya akan selalu konsisten dalam menerapkannya.
serta selalu membuat catatan refleksi di setiap kali pertemuan sehingga dapat meningkatkan perkembangan yang berkelanjutan di masa mendatang seperti itu, Pak. Luar biasa, Ibu. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam menerapkan aksi ini? Saya akan mencoba meminta bantuan Pak Yohan yang ahli dalam IT di sekolah saya, Pak. Terutama dalam mendesain media ajar berbasis digital, seperti itu, Pak. Wah, mantap sekali, Bu. Sangat penting ya untuk menjalin kolaborasi demi kinerja dan kompetensi diri. Oh ya, Bu, bagaimana dengan tindak lanjut hasil coaching yang kita lalui pada hari ini? Saya akan mencoba menerapkan dan mungkin saya akan kembali meminta waktu dari Pak Tom untuk berdiskusi terkait progres pelaksanaan aksi, agar ke depannya saya semakin optimal dalam menerapkannya. Dengan senang hati, Bu. Saya yakin Ibu Ferni pasti bisa untuk menerapkannya. Oh ya, Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan coaching pada hari ini bersama dengan saya? Baik, jadi saya merasa mendapat pencerahan sekaligus menemukan solusi yang berguna untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang saya ceritakan tadi, Pak. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Pak, atas waktu dan atensinya. Sama-sama, Bu. Terus bergerak dan berdampak ya, Bu. Saya salut dengan semangatnya Ibu Ferni. Siap, Pak. Oh iya, Pak. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya, Pak, karena kebetulan ada jam mengajar di siang ini. Oke, baik, Bu. Tetap semangat ya, Bu. Saya yakin Ibu Ferni pasti bisa. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Tom. Selamat siang Pak, saya permisi. Kembali kasih Ibu, selamat siang juga untuk Ibu.